adegan-adegan yang kayak kita ada adegan bertiga yang sangat emosional, jadi itu susah banget kayak untuk udah gitu kita syutingnya lokasinya kayak di pabrik terbengkalai, jadi emang pabrik yang benar udah terbengkalai lama, terus rumah yang emang nggak ditinggalin dan gede banget. Pamali Tumbal beda dari film lain mungkin karena banyak makhluk ya, biasa kalau tuyul tuyul aja. Ini udah gitu tuyulnya tuh serem banget jujur. Tuyul di film Pamali Tumbal ini serem banget, dan akan ada makhluk-makhluk lainnya juga gitu. Selamat datang kembali di Kupas Tuntas Film, tempat kita ngobrol santai tapi dalam bareng para bintang film yang lagi rame banget dibicarakan. Nah, hari ini nih kita kedatangan para cast dari film horor yang diangkat dari salah satu game terseram buatan Indonesia, yaitu Pamali The Little Devil. Dan filmnya punya judul yang sangat khas, bikin bulu kuduk merinding, Pamali Tumbal. Selamat datang buat Keisha Lebronka dan Umi Kwari. Halo semuanya. Oke, kita langsung saja ajak ngobrol ya. Ya. Selamat datang nih. Oke. Kalau sebelum kita masuk ke hal-hal yang gelap-gelap dari film ini ya, tentu Oke. film horor banyak gelapnya ya. Betul. Nah, tolong ceritain dari Keisha sama Umi tuh perannya apa aja di sini, karakternya seperti apa. Boleh. Halo, aku Keisha Lebronka memerankan Putri. Putri ini adalah anak perempuan pertama yang keadaan keluarganya juga lagi susah. Ibunya kerja, dia punya adik cowok masih kecil, jadi dia harus mengemban peran-peran keluarga yang seharusnya dia tidak bawa bebannya. Terus, jadi tuh bikin dia jadi cewek yang tough. Dia cewek yang kuat, mandiri, dia berani, dan selalu ditemenin sama sahabat dia, Kiki. Jadi Putri, ada Kiki. Kiki tuh sahabatnya Putri. Kalau Kiki tuh nggak punya orang tua, nggak punya ayah ibu, cuma punya seorang abang. Dan Putri ini adalah hal yang paling berharga di hidupnya Kiki gitu. Selepas orang tuanya udah nggak ada, jadi orang tuanya Putri adalah orang tuanya Kiki juga. Nah, kalian berdua kan boleh dibilang meniti karir sejak kecil ya. Ya. kamu lebih kecil. Kalau lebih kecil. Nah, tantangannya apa nih kalau untuk film ini sendiri sebenarnya? Aku tantangannya sebenarnya mungkin beberapa adegan aja sih. Maksudnya kalau untuk peran dan karakter tuh kita prepnya alhamdulillah lama, waktunya panjang. Jadi kita waktu syuting tuh udah bener-bener mateng. Cuman mungkin sama syuting tuh lebih ke adegan-adegan yang kayak kita ada adegan bertiga yang sangat emosional. Jadi itu susah banget kayak untuk ngimbanginnya satu sama lain, untuk nyampe ke sananya pun gitu. Dan aku ada beberapa adegan fighting kayak gitu. Kalau Umi? Kalau aku buat di film Pamali ini nggak terlalu sulit karena sebenarnya didirect sama Om Bobby sebagai sutradara yang sangat baik dan sangat bikin kita tuh jadi nggak pressure banget. Justru malah bisa kompromi kayak hal ini boleh diginiin nggak Om Bob gitu, atau sebaliknya Om Bob juga sama, dan semua pemainnya sangat suportif banget gitu. Jadi bukan yang pengen kelihatan sendiri atau menonjol sendiri, tapi benar-benar bikin si film Pamali Tumbal ini tuh menjadi satu gitu. Dan gak terlalu banyak kesusahan sih ya, paling kesusahannya ya ada beberapa scene yang emang kayak berat aja gitu. Mungkin ada Secara golden scene emosional ya. ya. First impressionnya ketika reading hari pertama, First impression kita lihat skripnya. pas lihat skripnya kita emang dari awal suka Iya, banget sejujurnya. ditawarin pas di awal ditawarin langsung suka karena nggak tahu ya, kalau Keisha mungkin picky, aku juga picky dalam film. Jadi sesuatu yang kayak skripnya bagus dan kita kira kayak bakalan eksekusinya juga bakalan sebagus itu, ya kenapa enggak, kenapa harus ditolak gitu. Terus udah gitu ceritanya tuh detail gitu Kak, kayak dia ngejelasin di akhir itu kita nggak akan ditinggalkan dengan bertanya-tanya gitu loh. Di dalam film itu akan ada jawabannya kayak kenapa. Jadi selain ada tuyul tuh ada kuntilanak di dalamnya, ada kuntilanak hitam, ada kuntilanak yang putih yang biasa, dan itu bakalan dijelasin kenapa bisa ada mereka juga di dalam film itu. Iya. Kalau kalian mengartikan sendiri kata Pamali, itu kan salah satu bahasa daerah ya. Mengartikan sendiri dengan kemudian melihat skripnya terus menjalani syutingnya itu bagaimana korelasinya? Pamali tuh kan memang larangan ya, maksudnya atau mitos yang dibuat dari kita zaman kecil gitu loh, kayak orang tua kita selalu bilang Pamali jangan keluar maghrib, atau Pamali nggak boleh foto bertiga, Pamali nggak boleh buka payung dalam rumah gitu. Terus dapat film yang
Pamali ini kayaknya cukup membuat kita jadi belajar kali ya. Jadi kayak ya mungkin ada larangannya yang memangnya ada larangan di dunia ini yang memang harus kita patuhi gitu. Nggak harus percaya, tapi ya kenapa enggak kalau kita juga patuh aja gitu. Kalau aku ya, atau kayak Dari kecil juga, aku kan lahir dan besar di Jawa, jadi cukup banyak kan Kak pamalinya. Jadi sampai sekarang juga masih nerapin beberapa pamali, kayak contohnya potong kuku nggak boleh malam-malam. Itu sampai sekarang juga aku nggak akan ngelakuin potong kuku malam-malam gitu. Tadi Keisha kan juga sempat cerita ada tuyul, kuntilanak hitam, nah, sosok tak kasat mata lainnya. Betul. Ya. Nah ini di luar jam syuting nih, jadi terbayang-bayang nggak tuh misalnya lagi break atau tidur buat besok next day scene-nya gitu-gitu. Nah itu ke bawah nggak, atau ya karena cuman bagian dari properti atau bagian dari cash, biasa aja deh. Aku aman sih, karena kita nggak lihat wujud aslinya kan, maksudnya yang kita lihat tuh sebagai peran aja kan, jadi memang ada manusia di balik topeng tuyul ini. Cuman kalau Umi, kalau aku lumayan takut aja. Emang takutan ya anaknya, jadi pas syuting terus aku malah nggak berani ngelihat pemeran tuyulnya. nggak mau deket-deket ya Aku Kak? nggak mau, jadi kayak dari jauh aja karena bener-bener aduh ya Allah creepy banget, takutnya ke bawah mimpi, takutnya kayak ini aja jadinya kalau lagi di hotel ada apa ya gitu, takut. Tapi benar ada pengalaman nggak? Atau ya biasa aja lah kayak syuting komedi juga, syuting drama juga gitu, kayak Bercanda film mulu. juga gitu. Suasana setnya, suasana tempatnya gitu pada saat. Sebenarnya kalau suasana setnya itu sangat amat creepy, sangat Serem. amat gelap dan remang-remang. Udah gitu kita syutingnya lokasinya kayak di pabrik terbengkalai. Jadi emang pabrik yang benar udah terbengkalai lama, terus rumah yang emang gak ditinggalin, yang gede banget dan singu pengap gitu. Sebenarnya kalau emang setnya serem banget ya. Iya serem banget. Semua setnya hampir serem semua sih, kayak dari perkampungan, dari hutan, dari pabrik, dari rumah yang besar itu. Cuma ambience-nya lucu, jadi kayak bercanda terus. Cuman kita suka bercanda mulu. Jadi mungkin karena itu jadi kebawa fun, jadi nggak Iya, suka. jadi nggak stres. Masing-masing nih ya, aku minta tolong baik dari Keisha sama Umi. Bagaimana kalian menceritakan film horor ini beda sama dengan film horor yang lain nih? Keisha dulu mungkin. Pamali Tumbal beda dari film lain mungkin karena banyak makhluk ya. Biasa kalau tuyul aja. Ini udah gitu tuyulnya tuh serem banget beneran. Aku Combo ya, combo. Iya, aku tuh penikmat film horor dan aku rasa tuyul tuh eksekusinya susah gitu loh, kayak kalau nggak jadi serem, ya jadi lucu aja karena dia gemoy, anak kecil pakai sandal doang gitu kan, jadi kayak lucu banget. Tapi ternyata pas kemarin kita baru nonton tuh serem banget, jujur tuyul di film Pamali Tumbal ini serem banget dan akan ada makhluk-makhluk lainnya juga gitu. Kalau aku Pamali itu bukan cuma sekadar horor aja atau jump scare-nya aja, tapi banyak pesan yang mungkin mau disampaikan di film ini. Bagaimana sebenarnya hubungan antara anak ke ibunya, bagaimana hubungan antara sahabat ke sahabat, atau bagaimana hubungan manusia dan sesama manusia gitu. Di film ini sangat memperlihatkan bahwa betapa serakahnya manusia dan tidak ada cukupnya gitu. Dan mungkin pelajarannya nanti yang bisa diambil adalah bagaimana mempunyai rasa cukup di setiap manusia gitu. Jadi bukan cuma sekedar horor sih, ada dramanya, ada komedi-komedi kecilnya gitu yang bikin nggak bosen ya harusnya. Jadi filmnya makin komplit. Ya. Kalau kalian nih, satu-satu lagi ya, menjelaskan film ini tanpa spoiler, satu kalimat apa yang pengen kalian katakan ke calon penontonnya Pamali Tumbal? Film Pamali Tumbal tuh penuh petualangan. Bahkan kemarin kita nonton hampir kayak kalau kalian main game, jadi bakalan seru banget flow-nya. Pokoknya seru banget. Kayak kita benar-benar berpetualang terus mencari ini, terus lumayan padat juga pace-nya, jadi kalian gak akan nafas kataku. Kalau aku apa ya, Pamali ini sangat komplit gitu. Jadi ya benar ada, jadi kayak benar-benar naik roller coaster gitu loh. Awalnya mungkin biasa-biasa, nanti di tengahnya udah mulai tiba-tiba jadi kayak ngap sendiri kita nontonnya, kita aja yang udah baca skripnya apa syuting, kita masih ngerasain banget betapa ngapnya film itu. Kalau kalian diizinkan nih bikin ending alternatif nih, kasih usulan buat Kak Bobby sutradaranya atau produsernya dan scriptwriternya gitu ya. Pengen karakter itu sebenarnya endingnya seperti apa sih? Tadi siapa, Putri dan Kiki ya? Takut spoiler. Kan justru bukan spoiler, kasih yang beda.
Nah, Tunggu berpikir. Mungkin lebih menyenangkan aja untuk berbagai pihak. Karena ada pihak-pihak yang tidak senang dengan endingnya di dalam, maksudnya tokoh-tokoh peran di dalam situ tuh ada yang senang, ada yang nggak senang, tapi sebenarnya bisa kok kalau dibikin menyenangkan bagi semuanya gitu. Termasuk kamu ya? Iya. Aku apa ya kalau yang beda ya? Sama aja. Iya sama aja deh, pokoknya semua semua karakter happy. Nah iya loh, bener kan? Bantu. Iya dia kan udah aku bilang sama. Udah itu dia. Keisha, film horor terbaik sepanjang masa. Aduh, film horor terbaik sepanjang masa mungkin Hereditary. Umi, pada saat waktu luang, mending keluar jalan-jalan atau mager di kamar? Keluar jalan-jalan. Keisha, jalan di hutan jam 2 pagi sendirian atau nginep di pabrik kosong jam 2 malam? Kayaknya mending jalan di hutan deh. Kan lebih cepat, kalau nginep lama. Umi, tidur di kos yang berhantu tapi gratis atau bayar mahal tapi kosnya sepi dan menakutkan? Ya mending gratis, ada hantu udah gratis ya, bayar tetap sepi yang berhantu. Yang gratis aja. Gratis. Oke, Keisha, percaya nggak kalau kita mimpi buruk artinya ada yang lagi duduk di ujung tempat tidur? Enggak. Umi, satu genre film yang kamu belum pernah coba tapi pengen banget. Action. Keisha, artis Indonesia yang paling pengen satu project film, senior boleh, yang sekarang boleh, existing. Putri Marina. Makan di tempat tidur, pamali atau enggak? Buat kalian. Dimarahin mama. Pamali. Enggak ya, enggak pamali sih, tapi dimarahin marahin mama aja ya, enggak adab aja, enggak adab. Nyapu di malam hari. Pamali. Kenapa? Katanya kenapa ya kalau nyapu malam? Lupa lagi, tapi kayak aku nggak boleh tuh nyapu malam-malam Iya, sama sering mama. denger. Sampai Iya. sekarang juga nggak boleh. Nggak boleh. Buang sampah malam-malam. Enggak. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, daripada kotor. Ngaca tengah malam sambil sisiran. Pamali itu ya. Emang iya? Pamali tahu katanya. Biasanya kayak ada yang belakangnya ngikutin gitu. Kayak walaupun kasat mata. Duduk di atas bantal. Nggak sopan aja sama kayak yang tadi makan di kasur. Bukannya bisulan ya katanya? Siapa? Iya. Iya kan? Pamali, bener gak? Pamali katanya bisulan. Lu cobain dah. Nanti ya. Ya oke. Meludah sembarangan. Itu jorok kali. Jorok, nggak sopan ya? Jorok ya? Kalau di Singapura dendanya gede. Betul. Biasanya bapak-bapak nggak sih itu? Buka payung di dalam ruangan. Nggak boleh Pamali. Nah, Aku nggak tahu tuh. Tapi film Pamali yang pertama kan, yang kedua apa yang pertama? Yang pertama ya? Pertama ya, payung ya. Kedua. Oh kedua. Kenapa ya? Nonton tapi bingung yang mana. Lupa. Ketukar. Yang dua ya? nih, nyanyi di dapur, pamali nggak? Enggak sih. Aku nggak pernah dengar sih, tapi kayaknya nggak. Tidur waktu maghrib. Itu Oh Pamali, nggak boleh Kenapa itu. ya? Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena apa? Karena sholat, harus sholat. Betul, selain sholat. Aku udah jawab kamu lah. Aku nggak tahu. Jahat. Oke, kita sudah selesai untuk sesi podcastnya. Terima kasih ya. Terima kasih. Disampaikan dulu ke teman-teman semua di sini, calon penontonnya Pamali Tumbal, supaya langsung 1 juta ya. Amin. Minggu pertama. Jangan lupa nonton film Pamali Tumbal. Tanggal 7 Agustus 2025. Di bioskop. Jangan lupa ya, nonton.